Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, ketemu kembali di dalam program rohani, program renungan rohani, Aku Percaya. Hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu, pasalnya yang ke-18. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan. Hari ini renungan rohani saya beri judul Persiapan untuk Menghadap Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita mempunyai kerinduan suatu hari kita akan masuk di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh mengamini perkataan ini. Dan saya percaya bahwa kehendak Tuhan pun, tujuan Tuhan bagi setiap kita di dalam apapun yang hari-hari ini kita alami, bahwa rencana kerajaan sorga yang paling besar adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya Allah memberikan Yesus bagi saudara dan saya. Siapapun kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karenanya, suatu hari kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Suatu hari, saudara dan saya, kita yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, bagian kita adalah kerajaan sorga. Nah, mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk menghadap Tuhan, untuk kita masuk di dalam kerajaan sorga, yaitu menjadi bilangan orang-orang yang akan menghadap Tuhan, melihat Tuhan. Ada hal-hal yang hari ini kita perlu persiapkan, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan. Mempersiapkan untuk persiapan untuk menghadap Tuhan. Sesuai dengan ayat yang barusan kita dengar dan kita sudah baca, konteks ayat ini mengatakan, Aku menasihatkan engkau. Aku di sini, kalau saudara lihat dalam Alkitab saudara, hanya besar, artinya Allah sendiri menasihatkan setiap kita, siapapun saudara, dimanapun hari ini saudara berada, siapapun saudara yang mendengar renungan rohani ini, menasihatkan setiap kita untuk membeli daripada Tuhan, membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Ya, saudara, ini berbicara yang pertama, berbicara tentang saudara dan saya. Mari kita harus kuat di dalam proses, di dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang sedang kita hadapi, atau apapun yang hari-hari ini sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita datang sama Tuhan dan mohon kekuatan dari Tuhan. Jalani hidup ini, jalani hari-hari ini, bahkan di zaman akhir ini, dengan kekuatan hati, kekuatan iman kepada Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya goyah, atau mungkin terpengaruh, atau mungkin saudara dan saya ikut dengan arus dari dunia ini. Tapi hari ini kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu. Jangan mudah menyerah, tapi justru lebih mendekat kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, agar kita membeli daripada Tuhan emas yang dimurnikan dalam api. Artinya, semakin saudara dan saya hari ini mengalami proses Tuhan, kita akan semakin muncul, atau semakin kita melihat hasil yang besar dari semua proses yang mungkin kita alami. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami proses yang berat, atau mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Tapi percayalah, seberat permasalahan pergumulanmu, berkatnya pun pasti sangat besar buat saudara dan saya. Ketika pergumulanmu hari ini mungkin besar, mujizatmu pasti juga besar sekali yang akan saudara dan saya kita raih di dalam Tuhan. Itu sebabnya, ayo jadilah kuat, mendekatlah kepada Tuhan, agar saudara dan saya kita diberikan kekuatan setiap hari. Karena kekuatan hati atau kekuatan doa itu lebih daripada segala-galanya. Yang berikutnya dikatakan supaya engkau memakai, yaitu pakaian putih. Pakaian putih supaya kita memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan kita. Pakaian putih berbicara tentang perbuatan orang-orang kudus.
perbuatan orang-orang percaya. Itu identitas kita. Itu sebabnya, ayo jangan tunggu lama-lama lagi untuk berbuat baik. Jangan tahan jika engkau ingin melakukan kebenaran. Bertobatlah sungguh-sungguh, hiduplah di dalam jalannya Tuhan. Dan suatu hari, saudara dan saya, kita akan dikumpulkan bersama-sama untuk memakai jubah putih, pakaian putih, untuk menjadi warga kerajaan sorga, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Alkitab mengatakan, konteks Wahyu 3 ayat 18, kita juga perlu minyak untuk melumas mata kita, supaya engkau dapat melihat. Firman Tuhan jelas mengatakan, hari ini, supaya kita dapat melihat, artinya berbicara tentang menghadap Tuhan. Agar kita menghadap Tuhan, bisa memandang Tuhan, bisa menghadap Tuhan di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Tuhan memakai sarana, yaitu minyak. Saat ini saya sampaikan, ini bicara tentang minyak urapan. Untuk apa? Mengurapi kita. Minyak urapan diberikan kepada saudara dan saya. Dan ada kuasa di balik, yaitu sarana kuasa minyak urapan. Agar kita dapat memandang. Ada satu literatur yang mengatakan bahwa sebelum Henokh masuk kepada kekekalan, ya, masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan memberitahu Mikael, penghulu malaikat itu, untuk mengurapi Henokh terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Henokh tidak ada jasadnya, dia tiba-tiba saja terangkat masuk dalam kerajaan sorga. Dan sebelum masuk menghadap Tuhan, Allah memerintahkan Mikael, penghulu malaikat, untuk mengurapi Henokh agar ia dapat menghadap Tuhan. Dan hari ini, ayo mari kita percaya, kita imani, saudara dan saya, bagian kita adalah kerajaan sorga. Hari ini, mari saudara dan saya, kita aplikasikan hal-hal yang barusan saudara dan saya kita dengar. Mari saudara dan saya, kita kuat dalam proses. Yang kedua, mari lakukan perbuatan yang benar. Jadilah pelaku firman Tuhan, agar jubahmu-jubahku adalah jubah pakaian putih. Bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ada sarana kuasa minyak urapan untuk mengurapi kita, memandang Tuhan, menghadap Tuhan, sampai selama-lamanya kita akan kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini merema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami bangkit dan maju, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga suatu hari nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kami didapati setia. Tuhan Yesus, tolong semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Tuhan beri mujizat, yang gagal diberkati berhasil. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, apapun penyakit sesuai firman-Mu sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menghadapi masa sulit atau pergumulan, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai suatu hari nanti kami akan memandang Tuhan, menghadap Tuhan di dalam kerajaan sorga, menjadi kesayangannya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah setia. Tuhan memberkati.